Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Orang Sulbar Bicara, balik lagi nih bareng saya Aida Agatha, host tuan rumah Orang Sulbar Bicara. Kali ini eksklusif kita berada di salah satu coffee shop anak muda yang ada di Mamuju, tepatnya Provinsi Sulawesi Barat. Nah, yang lebih spesialnya lagi, kita kedatangan dua pemuda asal Sulawesi Barat yang luar biasa sekali sukses di masa mudanya. Kalau begitu langsung saja kita berkenalan dengan beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pak Irwan. Siap. Dan Pak Sulfikar Suhardi. Apa kabar? Alhamdulillah. Kompaknya. Sehat ya. Tolong Pak Sulfikar untuk menyapa warga Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Barat. Pak Irwan juga boleh menyapa? Salam pemuda untuk warga Sulawesi Barat, semangatnya. Salam pengusaha. Salam pengusaha, salam pemuda, salam pengusaha. Karena sudah menyapa masyarakat Sulawesi Barat di luar sana yang lagi menonton podcast kali ini, saya mau bertanya dulu deh. Salah satu organisasi yang Bapak Irwan tekuni, Bapak apa itu? Ya, organisasi yang saya tekuni itu adalah HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Kebetulan kami dalam kepengurusan BPD Sulawesi Barat. Jadi organisasi non profit tapi dia bergerak di bidang usaha. Nah, ya, mungkin seperti itu. Nah, pemirsa yang ada di rumah, sebelum kita berlanjut berbicara dengan dua narasumber saya yang hebat kali ini, tema kali ini adalah peran pengusaha muda untuk mewujudkan Sulbar maju dan sejahtera. Kalau begitu saya langsung ke Pak Sul saja dulu. Halo Pak. Baik. Calon Ketua Umum HIPMI Sulawesi Barat. Saya mau tanya dulu nih, mengapa memilih mencalonkan diri sebagai Ketua Umum HIPMI di Sulbar? Iya, kalau saya ditanya kenapa mencalonkan sebagai Ketua Umum HIPMI Sulawesi Barat, tentunya saya punya niat yang baik terhadap organisasi ini, karena kita tahu memang organisasi HIPMI ini punya fokus di wirausaha. Dan saat ini kita di Sulawesi Barat sedang gencar-gencarnya, baik di Sulawesi Barat maupun di nasional, kita sedang gencar-gencarnya ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu saya mencoba mengabdikan diri saya ke HIPMI dan insya Allah saya bisa memberikan dampak yang positif terhadap organisasi ini. Iya. Jadi lebih mau mengembangkan pengusaha yang ada di Sulawesi Barat seperti itu dan mewakili pengusaha-pengusaha yang ada di Sulawesi Barat di luar sana. Nah, kalau begitu Pak Sulfikar sehari-harinya nih sebagai apa sih? Mungkin warga Sulawesi Barat sini masih belum banyak yang mengetahui, tapi sebagian besar sudah mengetahui. Kalau sehari-hari saya, alhamdulillah sekarang saya sedang diberikan amanah oleh masyarakat Sulawesi Barat dan tentunya Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi perwakilan mereka di Senayan. Saat ini saya menjabat sebagai anggota DPR RI dari fraksi Demokrat mewakili Dapil Sulawesi Barat. Jadi bisa dibilang keseharian saya ya menjadi seorang legislator. Tapi sebelum saya menjadi anggota DPR, saya cukup aktif di bidang usaha. Saya punya usaha di Kalupku, Tasiu, penggilingan gabah. Penggilingan gabah. Di umur yang sangat muda, Pak Sulfikar ini sudah banyak menekuni usaha ya. Salah satu perwakilan Provinsi Sulawesi Barat juga di Senayan, luar biasa. Kalau Pak Irwan nih, kesehariannya sebagai apa? Ya, sebagai trader juga, trader kripto, terus usaha perkebunan. Bentuknya seperti apa? Bentuknya dia perdagangan. Ya. Jadi kami seperti alpukat, itu pada hasil-hasil pertanian itu bisa kami jual. Nanti kalau panen ajak saya Pak ya. Baik, untuk Pak Irwan sendiri. Pak Irwan, sebentar lagi kan ini Musda HIPMI Sulawesi Barat akan dilaksanakan. Pasti kesibukannya luar biasa kan untuk menyambut Musda ini nih. Di tengah-tengah padatnya aktivitas untuk Musda ke depannya ini, bagaimana sih Bapak Irwan ini memberikan semangat dan motivasi kepada semua tim agar tidak stres gitu?
Nah, kalau saya sebagai pribadi itu adalah kami ini teamwork. Iya. Bagaimana kami tim ini memberikan semangat bahwa berhipmi ini, menggeluti hipmi ini adalah sebuah amanah yang besar. Betul. Untuk daerah. Iya. Bahwa kita sebagai pemuda harus punya kontribusi besar, meskipun kita ini melalui bidang yang lain, yaitu bidang usaha. Iya. Mungkin seperti itu. Jadi di tengah kesibukan ini kami melaksanakan namanya musyawarah daerah. Betul. Yang keenam, HIPMI Sulawesi Barat. Jadi salah satunya calon yang tunggal, Bapak Muhammad Sulfika Suhardi mencalonkan diri sebagai calon ketua umum. Jadi ada beberapa tahapan yang kami sudah lalui, mulai dari RBPL, pengurus, yang selanjutnya adalah penyampaian hasil RBPL itu tentang penetapan panitia pelaksana ke BPP, bahwa kami di Sulawesi Barat sudah siap melaksanakan musda. Itu selanjutnya adalah pengambilan formulir. Kita buka, panitia pelaksana sudah bekerja membuka pengambilan formulir. Nah, setelah itu pengembalian, dan tahapan selanjutnya itu verifikasi berkas. Jadi berkas-berkas bakal calon menjadi caketum itu diverifikasi dulu. Nah, setelah itu kita menetapkan SC itu menetapkan bakal calon menjadi calon ketua umum. Mungkin seperti. Tapi sebelum itu boleh tahu ada berapa calon ketua umum yang sudah mendaftar tapi datanya nggak lolos gitu? Ya, jadi perlu diketahui bahwa kemarin ada 2 yang mengambil formulir, terus mengembalikan. Jadi tugas SC itu untuk memverifikasi kevalidan data dari, terus apakah calon-calon ini, bakal calon ini secara administrasi lengkap atau tidak. Sudah memenuhi atau tidak? Iya, sudah memenuhi kriteria calon atau tidak. Nah, ternyata hasil verifikasi itu ada 1 calon yang memang hanya di 1 rekomendasi. Nah, memang harus dalam PO itu, peraturan organisasi itu minimal 2 rekomendasi. Ternyata itu 1, makanya keputusan SC dan koordinasi ke BPP itu menetapkan hanya 1 bakal calon menjadi calon ketua umum, yaitu Pak Sulfikar Suhardi. Luar biasa. Tapi bagaimana ini Bapak Irwan ini memberikan motivasi atau semangat nih buat teman-teman agar musda nanti ini berjalan lancar gitu? Ya, jadi kita ini dinamika musda ini mungkin sudah mulai bagus. Jadi kita tetap jalan, fokus melaksanakan musda. Insya Allah kita laksanakan di tanggal 29 Juli ini. Nah, sisa kita nanti setelah beberapa tahapan kita lalui, insya Allah kita laksanakan kembali ke BPP asistensi terakhir. Mungkin seperti itu. Kembali ke Pak Sulfikar, bagaimana perasaannya menjadi seorang ketua umum yang tunggal sampai saat ini yang udah tinggal beberapa hari mau dilantik nih? Apakah deg-degan gitu? Ya, kalau perasaan pasti lebih ke excited. Excited. Kenapa? Karena punya tanggung jawab yang baru. Betul. Dan kita juga sebagai anak muda yang diberikan tanggung jawab tentunya harus bisa memberikan contoh kepada anak-anak muda yang lain. Sehingga bisa meningkatkan minat dari anak-anak muda yang lain itu untuk bisa lebih aktif lagi dalam organisasi, dalam setiap kegiatan positif apapun itu. Betul sekali Pak Sulfikar. Di sela-sela kesibukannya ini, persiapan menuju musda ini, apa saja sih hobi atau kegiatan favorit Bapak untuk refreshing gitu? Kalau saya ditanya kegiatan sehari-hari di sela-sela musda ini, saya terapkan peraturan yang baru-baru ini
ditetapkan oleh Pemprov, yaitu minimal wajib baca buku 20 sebelum Luar lulus. biasa. Jadi saya coba terapkan. Iya. Jadi saya selingi mungkin dalam keseharian saya coba baca-baca buku. Iya. Sembari menambah wawasan juga. Iya. Jadi bukan liburan, tapi membaca buku. Bukan hanya anak SMA saja peraturan itu diterbitkan, tetapi Pak Sulfikar juga menjadi contoh yang baik ya. Kayaknya pemirsa saya harus seperti itu juga ya. Karena saya tipe kalau orang yang jarang baca sebenarnya. Baik, pemirsa, orang Sulbar bicara. Untuk Pak Irwan sendiri nih ya. Ini pertanyaan untuk Bapak Irwan dan Bapak Sulfikar. Kalau ada satu momen unik untuk atau lucu yang pernah terjadi selama Bapak berkecimpung di dunia organisasi atau bisnis, bisa diceritakan sedikit nggak? Mulai dari Pak Sulfikar dulu. Apa tuh momennya yang paling lucu gitu? Momen lucu. Iya. Hidup saya nih kayaknya terlalu flat. Terlalu fokus ya Pak ya? Terlalu flat. Jadi mungkin kalau dibilang momen lucu, saya agak susah sebenarnya, agak susah. Karena lucu semua. Saya nggak tahu apakah lucu semua atau memang terlalu garing. Aduh, kayaknya Pak Sulfikar benar-benar fokus ya untuk pemuda-pemudi dan kesejahteraan Sulawesi Barat. Kalau Pak Irwan sendiri gimana? Atau mungkin Pak Irwan lagi berkebun terus jatuhin rambutan atau durian Kalau gitu? saya sendiri bahwa yang ya kan jatuh bangun usaha itu kan, betul. kita investasi di dunia perkebunan, terus ada yang lagi tidak bagus dinamika di perkebunan itu kita lagi. Tapi kalau kelucuan itu kita diskusinya teman-teman, jadi Yang bahas-bahas gitu. ya, yang bahas diskusi bisnis trading apa, itu yang di warkop itu kami fokusnya bahas bisnis gitu. Jadi soal kelucuan itu mungkin agak kurang ya. Tapi memang harus dijiwai. Tapi ya, mungkin seperti itu ya dunia. Kayaknya seperti itu pemirsa ya. Bapak berdua ini adalah orang kategori yang fokus gitu bagaimana memajukan kesejahteraan Sulawesi Barat, terutama ekonomi yang ada di Sulawesi Barat kali ini. Nah, kalau kita sudah berbicara soal kelucuan, bagaimana suka dan duka nih Pak Sulfikar dulu sebagai pengusaha yang mungkin sudah berapa tahun lalu gitu. Ya, kalau kita bicara suka duka, apalagi ditanya ke pengusaha, yakin dan percaya pasti banyak. Iya. Dan kayaknya lebih banyak dukanya biasanya. Apalagi kalau baru merintis. Iya, betul-betul. Saya kan mulai bangun usaha itu, kalau saya tidak salah ingat mungkin 5 atau 4 tahun yang lalu. Wah. Jadi memang suka dukanya adalah di situ saya pertama kali merasakan, oh ternyata seperti ini untuk dapat uang. Iya, betul. Ya, selama ini kan saya besar di lingkungan yang bisa dikatakan berkecukupan. Betul. Begitu terjun langsung, ya kita baru merasakan, dan itu menjadi satu kesyukuran juga untuk saya, karena itu yang menjadi pemicu supaya saya bisa berproses lebih lagi, dan hasilnya luar biasa. Puas Pak dengan apa yang telah dicapai? Kalau ditanya puas, manusia tidak ada puasnya sebenarnya. Tidak ada puasnya. Kita selalu mau yang lebih. Ya, tapi saya sebenarnya kalau ditanya puas dengan tanggung jawab yang diberi ke saya sudah bisa merasa puas kalau tanggung jawab saya sudah bisa saya laksanakan. Betul. Ya. Sampai sekarang? Alhamdulillah sampai sekarang saya sebentar perjuangkan. Kalau Pak Irwan gimana? Suka duka saya sebagai, ya kan berbeda mungkin kehidupannya, kan lingkungannya berbeda. Saya ini kan lahir dari mungkin dari petani. Jadi saya rasakan dulu itu orang tua menanam jeruk. Jadi saya sekolah bawa jeruk ini. Jadi hari Minggu kita ambil jeruk di kebun. Pulang hari Senin kita sekolah bawa jeruk kita jual. Itu dulu waktu SD. Nah sampai di kuliah ini
pasca selesai, saya ini alumni STIM Muhammadiyah Mamuju, sekarang Uni Maju. Nah, bertemu dengan namanya HIPMI. Awalnya kan berbeda, kita ini aktivis masuk di dunia praktisi ekonomi, terus bidang usaha itu sangat berbeda. Nah, saya bergeluti terus sampai dulu itu ke Jakarta belajar. Nah, namanya sekolah miliarder. Setelah itu saya kunjungan ke Purwokerto, Jawa Tengah, itu mengunjungi salah satu koperasi, dia produksi gula semut. Nah, setelah itu pulang. Nah, itu harus dikerjakan cepat ini, sebagai anak muda harus semangat kan. Nah, cari kebun, terus nanam, wah beda lingkungan saya kan, tanaman yang di Jawa datang ke sini kan beda. Tapi bukan jadi kendala buat kita sebagai anak muda. Nah, beberapa komoditi itu diganti, alhamdulillah mungkin sedikit lagi bisa ada hasilnya. Mungkin seperti itu. Jadi saya akan berbeda, kalau saya ini investasi jangka panjang. Nah, mungkin agak sama ya. Dia ini industri yang besar, saya ini industri yang mungkin lambat laun akan besar juga. Amin. Insya Allah. Tapi kan sudah bergabung di HIPMI. Artinya semua pengusaha segala macam itu sudah ada di HIPMI. Gitu jadi makanya saya ini masuk di HIPMI, diskusinya usaha terus. Industri bagaimana jadi UMKM menjadi lebih naik lagi. Menjadi menengah ke atas lah. Kayaknya enak ya bergabung sama HIPMI. Duduk-duduk ngobrol cuan gitu. Duduk-duduk ngobrol soal usaha, sukses gitu. Habis ini pemirsa siapa yang mau gabung di HIPMI? Berbicara soal gabung di HIPMI ini, ada nggak kategorinya? Gimana? Oke. Jadi teman-teman anak muda Sulawesi Barat, kita mulai dari sekolah dulu lah. Bagaimana kita menyentuh HIPMI ini go to school. Bagaimana mengajak adik-adik untuk berwirausaha. Terus naik di tingkatan perguruan tinggi. Jadi ada namanya HIPMI PT. Jadi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi. Jadi kita di HIPMI ini mengajak teman-teman pemuda mahasiswa untuk berusaha, karena kalau mau daerah maju itu harus punya pengusaha lebih besar. Nah, minimal kita di Indonesia kan sekian persen. Berarti harus digenjot lagi supaya bisa setara dengan negara-negara maju gitu. Karena sudah menyebutkan kategori pengusaha yang bisa masuk bergabung di HIPMI, bagaimana Pak Sulfikar visi misinya ke depannya sebagai ketua umum yang akan terpilih? Ya, kalau visi saya tentunya kita mau HIPMI ini menjadi wadah sekaligus bisa menciptakan pengusaha-pengusaha muda yang punya daya saing. Kenapa harus punya daya saing? Sehingga kita mainnya tidak hanya di lokal saja. Kita bisa ke nasional, bahkan regional dan global. Tentunya dengan kita punya daya saing, kita juga menciptakan pengusaha yang punya karakter. Serta kita mau pengusaha-pengusaha yang ada di Mamuju dan Sulawesi Barat secara umum bisa berkontribusi secara langsung dan nyata terhadap pembangunan ekonomi Sulawesi Barat. Bisa ditambah? Boleh, silakan. Nah, jadi teman-teman sekalian di anak muda mau bergabung di HIPMI itu kita ada formulir, kan? Terus minimal ini punya kalau di mahasiswa punya minat dulu lah. Jadi nanti di HIPMI dibimbing untuk menjadi wirausahawan, pengusaha, terus nanti dibimbing untuk mendapatkan izin-izinnya. Betul. Mungkin seperti itu. Nah, kembali lagi ke Pak Sulfikar. Kita panggil Pak atau Kak ini? Bebas. Panggil Bapak aja ya. Pak Sulfikar ya, kira-kira boleh nggak sih disebutin beberapa program yang akan datang ini yang Bapak canangkan gitu setelah terpilih menjadi Ketua Umum? Ya, tentunya kita mau visi yang kita punya ini bisa sejalan dengan misi yang mau kita laksanakan. Kita mau perbanyak pelatihan. Kenapa perbanyak pelatihan? Tentunya dengan adanya pelatihan, peningkatan kapasitas
sumber daya manusia kita bisa lebih ditingkatkan lagi. Betul, betul. Kemudian sekarang ini era globalisasi, perkembangan digital sudah sangat-sangat jauh melampaui. Betul. Kita tidak mau ketinggalan dengan negara-negara lain. Cina sudah bicara 5.0, sementara kita di sini masih stuck 3.0 dan baru mau beranjak ke 4.0. Kita sudah ketinggalan 2 langkah. Betul. Makanya itu kita mau maksimalkan digitalisasi ini, utamanya di wirausaha. Salah satu program yang akan dikembangkan ketika terpilih menjadi Ketua Umum HIPMI. Nah, salah satu tentu ada tantangan tersendirinya gitu, Pak Zulfikar. Kira-kira apa tuh? Kalau saya melihat tantangannya yang nyata, HIPMI sekarang ini di Sulawesi Barat gaungnya masih kecil, iya masih minim. Gaungnya itu masih tidak sama seperti provinsi paling dekat dengan kita, Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan, HIPMI ini bisa dibilang organisasi yang sangat-sangat mewah lah, bisa dibilang, sangat elit. Katanya kalau kita sudah masuk di HIPMI, otomatis pergaulan kita bisa jadi naik kelas, kesejahteraan kita bisa berubah, lingkungan bisa menjadi lebih berkualitas. Karena kan memang tidak bisa dipungkiri kita ini dibentuk oleh lingkungan kita. Betul. Jadi memang saya melihat tantangannya yang paling utama adalah gaungnya HIPMI ini skopnya masih kecil. Jadi kita bagaimana caranya nanti HIPMI ini bisa lebih diminati oleh pengusaha-pengusaha supaya kita mau ekonomi di Sulawesi Barat ini inklusif dan kolaboratif. Betul. Ya, kenapa harus kolaboratif? Karena tidak ada negara yang bisa maju kalau hanya digerakkan oleh satu sektor saja. Kita semua harus terlibat di dalamnya. Luar biasa. Saya jadi kagum sekali melihat perjalanan karir Pak Zulfikar dan Pak Irwan ini, dari suka dan dukanya. Kalau Pak Irwan mungkin lebih dari bawah dulu, dari kecil dilatih sampai sekarang menjadi seorang pengusaha pedagang yang sukses. Mantap nih. Kayaknya harus dicontoh ya pemirsa ya. Nah, dari visi tersebut apa misi konkret yang akan Anda jalankan, Pak? Bisakah diberikan satu contoh dalam program unggulan yang langsung bersinergi dalam misi tersebut dan bagaimana dampaknya bagi anggota HIPMI dan UMKM di luar sana? Kalau di HIPMI ini yang saya tahu di setiap kepengurusan itu kita wajib menjalankan tiga kegiatan. Dan saya rasa 3 kegiatan ini sudah cukup menggambarkan bagaimana HIPMI berperan secara nyata terhadap pengembangan dan juga pertumbuhan ekonomi di setiap daerah kepengurusannya masing-masing. Yang ketiga ini, yang pertama adalah raker atau rapat kerja, kemudian dikladdah, dan yang ketiga adalah Forbis atau forum bisnis. Forum bisnis ini saya rasa menjadi salah satu forum yang dimana kesempatan bagi pengusaha-pengusaha yang ada di Sulawesi Barat untuk bisa mengembangkan bisnis yang mereka punya. Betul. Jadi ketiga kegiatan wajib ini yang menjadi salah satu persyaratan kepengurusan HIPMI sudah sangat cukup menggambarkan. Tapi bagaimana Bapak Zulfikar sendiri melihat anak muda atau pengusaha di luar sana yang antusias nggak sih ikut di HIPMI ini? Kalau saya ditanya terkait itu, alhamdulillah memang sudah ada beberapa orang yang kontak saya langsung. Dia sampaikan, dia kirim gambar, bilang, oh ternyata mau maju ya jadi ketua HIPMI. Kalau nanti insya Allah terpilih jadi ketua umum, saya join ya. Ya, itu kan sudah menjadi salah satu dampak positif. Iya, dampak positif dan menjadi kesyukuran juga untuk saya. Ternyata dengan majunya saya menjadi ketua HIPMI, ternyata bisa menumbuhkan minat warga masyarakat. Yang ada di Sulawesi Barat. Betul. Jika Anda terpilih dan diberikan amanah menjadi ketua umum di HIPMI, apa 3
agenda prioritas utama yang akan Bapak Zulfikar ini langsungkan di gerakan 100 hari pertama terpilihnya kepemimpinan Bapak? Ya, kalau saya ditanya itu yang tadi saya bilang 3 agenda wajib ini, Raker, Diklatda, Forbis. Tapi di samping itu tentunya kita sedang merancang strategi sehingga HIPMI ini betul-betul bisa menjadi mitra strategis dari pemerintah. Betul. Seperti yang tadi saya katakan bahwa kalau kita ingin negara ini maju, semua elemen masyarakat tentu harus terlibat. Saya rasa akan berdampak banyak nih kepada pemuda-pemudi dan pengusaha di luar sana ya. Karena melihat calon ketua umum ini yang luar biasa semangatnya, belum bekerja aja sudah ada visi misinya, sudah ada program yang akan dicanangkan ke depannya. Dan mengapa Bapak fokus ke 3 hal tersebut? Karena saya rasa 3 hal itu menjadi fundamental. Betul. Ya, 3 hal ini sangat fundamental. Jadi kita tentu harus membangun fondasinya dulu sehingga hal-hal yang ingin kita bangun lebih bisa berjalan. Karena kalau kita punya banyak rencana di kepala tapi hal fundamental tidak kita laksanakan, apa artinya? Iya betul. Betul. Jadi cuma tinggal duduk doang, berpikir ya kan. Pikirannya udah sampai ke tujuan, kitanya masih di sini aja. Betul, itulah mungkin salah satu visi misinya organisasi HIPMI ini ya. Selain ingin memberikan ruang kepada setiap pengusaha atau pemuda di daerah tersebut, itu juga. Oke, baik. Melihat dinamika ekonomi dan bisnis yang begitu cepat Pak Zulfikar, bagaimana strategi Anda untuk memastikan anggota HIPMI ini di Sulawesi Barat tetap relevan dan kompetitif? Apakah ada rencana yang meningkatkan kapasitas digitalisasi, misalnya bagi para pengusaha muda? Iya, tadi kan saya katakan bahwa kita ingin menciptakan HIPMI ini sebagai wadah yang menciptakan pengusaha yang punya daya saing, betul, punya karakter, dan bisa terlibat langsung dalam pembangunan ekonomi. Makanya digitalisasi ini tidak bisa kita tinggalkan. Betul. Ya. Digital ini sekarang menjadi hal yang fundamental. Betul. Sangat membantu. Iya, sangat membantu. Yang sekarang lagi tren AI, betul, artificial intelligence. Artificial intelligence ini punya banyak manfaat, tapi di satu sisi pasti punya dampak negatif juga. Betul. Nah, dari itu di HIPMI ini kita ingin membangun ekosistem yang betul-betul punya manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri, tidak hanya untuk usaha kita saja, tetapi untuk masyarakat dan daerah serta Indonesia. Visi misi yang luar biasa, program yang luar biasa. Saya rasa udah terpilih Pak ya. Kayaknya pelantikannya sudah maju ya. Kita nggak usah menunggu tanggal 29 ini. Sudah banyak calon pendaftar yang ingin masuk di HIPMI ketika Bapak Zulfikar menjadi ketua. Termasuk saya mungkin Pak, boleh nggak sih? Boleh. Baik Pak Zulfikar, HIPMI memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah ya. Bagaimana Anda akan membangun strategi dengan pemerintah daerah, pihak swasta dan institusi pendidikan di Sulawesi Barat untuk menciptakan ekonomi ekosistem bisnis yang kondusif, inklusif bagi pengusaha muda? Kalau saya punya pandangan, pertama kita harus bangun komunikasi yang betul, bagus. Karena apapun yang ingin kita lakukan tanpa komunikasi yang baik, tidak ada yang bisa terjadi. Iya betul. Yang bisa terjadi ya. Jadi yang pertama komunikasi. Kedua adalah jaringan. Kita harus punya jaringan. Kenapa saya mencalonkan sebagai ketua HIPMI di Provinsi Sulawesi Barat? Karena saya banyak beraktivitas di Jakarta. Betul. Dan saya tahu bahwa HIPMI ini punya jaringan bisnis yang luar biasa. Luar biasa. Maka dari itu saya mencoba mengabdikan diri saya di HIPMI dengan harapan saya bisa membawa jaringan-jaringan yang saya miliki, baik itu di Senayan maupun di HIPMI, untuk bisa berinvestasi ke Sulawesi Barat, yang tentunya kalau itu terjadi, pertumbuhan ekonomi bisa menggeliat. Meningkat. Ya, betul. Tapi Bapak melihat di Provinsi Sulawesi Barat ini peluangnya besar nggak sih?
Kalau para kita, pengusaha? oh sangat besar, Sangat besar. sangat besar. Kita yang menjadi unggulan di sini itu di sektor pertanian Iya. dan juga perikanan, Iya. perikanan dan pertanian. Tapi ada satu primadona yang saya katakan primadona baru, calon primadona baru. Iya. Apa itu? Karena setelah saya berkomunikasi dengan pemerintah provinsi, ternyata Amerika itu telah melakukan penelitian bahwa di Sulawesi Barat ini punya potensi logam tanah jarang. Luar biasa. Logam tanah jarang. Kaya sekali ya kita. Kaya sekali. Jadi memang kalau kita bicara potensi di Sulawesi Barat, kita tidak kalah dengan provinsi-provinsi lain. Jelas. Bangga nggak menjadi seorang pemuda putra daerah Sulawesi Barat? Kalau ditanya bangga, ya pasti bangga. Iya bangga. Iya, betul. Saya saja bangga Pak, betah sekali saya di Sulbar ya. Padahal saya dari negeri sebelah Pak, bukan negeri Konoha Pak ya. Baik, Pak Sulfikar, tentu ada tantangan selalu ada ya. Apa tantangan terbesar yang Anda antisipasi dalam memimpin HIPMI di Sulawesi Barat ini ke depannya? Dan bagaimana strategi Anda untuk mengatasinya? Kalau kita bicara tantangan, dari awal saya berproses HIPMI ini, saya rasa sudah banyak dinamika-dinamika yang terjadi. Iya betul. Tapi apa artinya proses kalau tanpa ada dinamika yang terjadi? Dinamika inilah yang menjadikan kita untuk belajar. Iya. So, ya. Jadi kalau kita bicara tantangan, saya melihat tidak ada tantangan, betul. Tidak ada tantangan. Justru saya katakan itu adalah proses pembelajaran. Proses pembelajaran. Jadi setiap itu bukan tantangan tapi proses menuju yang lebih baik gitu. Luar biasa ya. Ada tangga yang harus kita lewati untuk menuju puncaknya gitu. Jadi kami berharap juga HIPMI ini bisa berkembang pesat di Sulawesi Barat. Insya Allah. Betul. Bagaimana Pak Sulfikar melihat peran HIPMI dalam menciptakan lapangan kerja ini? Ini penting banget ya kan? Lapangan kerja ini penting di daerah Sulawesi Barat supaya pemuda-pemudi itu nggak keluar lagi Pak. Bagaimana itu? Ya, makanya tadi saya bilang kita ingin HIPMI ini bisa menciptakan pengusaha muda. Kenapa? Karena kalau banyak usaha yang dibuka di Sulawesi Barat, tentunya itu bisa menciptakan lapangan kerja. Iya. Kita ambil contoh kecil saja, konten kreator. Betul. Konten kreator yang mungkin dia cuma modal handphone, tapi bisa saja dia buka lapangan kerja, walaupun mungkin cuma satu orang, cuma kameramen, atau mungkin ke depan selama prosesnya bertambah, mungkin jadi 2 kameramen dan editor. Iya, betul. Kemudian bisa bertambah lagi, ada manajernya, ada agennya dan sebagainya. Itu kan bisa sangat membantu untuk Provinsi Sulawesi Barat. Iya. Dengan kecil-kecilan gitu, mungkin juga UMKM juga bisa lebih meningkat lagi ke depannya, Pak. Tapi Bapak melihat UMKM yang di Sulawesi Barat bagaimana, Pak? Kalau saya melihat UMKM beberapa waktu yang lalu, saya sempat berdiskusi dengan salah satu pegiat UMKM dan alhamdulillah dia punya, saya tidak salah ingat namanya rumah BUMN. Betul, rumah BUMN. Ya, mereka sangat concern terhadap pengembangan UMKM. Iya. Jadi saya melihat Sulawesi Barat ini untuk pertumbuhan UMKM-nya positif lah. Positif. Betul. Ya. Pak Irwan sendiri gimana melihat UMKM yang ada di Sulawesi Barat ini? Dan mungkin habis ini bisa bergabung di HIPMI ya? Siap. HIPMI terbuka untuk semua. Iya, betul. Apalagi sekali. anak muda kan? Betul sekali. Jadi HIPMI itu 40 ke bawah bisa masuk. Bisa ke bawah. Jadi untuk perkembangan UMKM di Sulawesi Barat itu mulai trennya naik. Kenapa? Karena pihak pemerintah juga itu sangat aktif membina UMKM yang ada di Sulawesi Barat. Jadi adanya perlu dari pihak instansi yang terkait atau pihak pemerintah, terus dari BUMN membuka inkubator bisnis yang ada di Sulawesi Barat. Contoh tadi
BNI kan buka rumah UMKM, Betul. terus PLN Iya. buka rumah PLN untuk UMKM, mungkin seperti itu. Iya. Jadi sehingga UMKM itu bisa naik dari faktor mungkin dari awalnya kemasan yang Bukan mikro kecil lagi. ya, jadi menengah ke atas, Ke atas. mungkin. Oke. Yang pertama itu mungkin sama dengan kita di sini, warkop kan. Jadi dulunya itu kopi yang di gelas, sekarang itu bisa kemasan seperti ini. Iya, di botol. Di Jadi botol. bisa Bisa kemana-mana. dibawa kemana-mana. Jadi mungkin seperti itu. Baik, Pak Sulfikar, sebelum kita closing, kita masih mau banyak ngobrol ya soal Sulawesi Barat dan HIPMI terutama. Saya mau Pak Sulfikar memberikan kesan dan pesan bagi seluruh pemuda-pemudi di Sulawesi Barat. Ya, kalau saya disuruh untuk memberikan pesan, sebenarnya saya bukan tipe orang yang suka kasih kata-kata bijak. Karena cuman filsuf yang punya banyak kata-kata bijak. Betul. Karena saya sadari juga saya sekarang ini masih berproses. Masih banyak kesalahan yang mungkin akan saya buat ke depan. Tapi cuman satu yang mau saya sampaikan kepada masyarakat Sulawesi Barat, khususnya kepada anak muda. Mari kita gunakan umur kita saat ini. Saat ini kita masih punya banyak energi, punya banyak kesempatan, punya banyak ide, punya banyak waktu. Mari kita gunakan sebaik mungkin dengan kegiatan-kegiatan positif. Karena kalau kita ingin menciptakan perubahan, itu dilakukan dari diri kita sendiri. Betul sekali. Nah, sebelum kita closing statement ini, saya ada 5 pertanyaan challenge ya. Tapi dijawabnya secara cepat tanpa berpikir nih. Mulai dari Pak Sulfikar dulu nih. HIPMI, Pengusaha, Sulbar, maju, anak muda. ide. Luar biasa. Kalau Pak Irwan, pengusaha, Semangatnya harus mahasiswa, mahasiswa, agen perubahan. luar biasa. Wow, nggak terasa pemirsa di rumah kita sudah lebih waktunya mengobrol bersama kedua pengusaha pemuda dari Sulawesi Barat ini yang luar biasa memberikan motivasi dan inspirasi bagi kita semua. Kalau begitu, saya sebelum closing mau memberikan kata bijak dulu nih. Sukses di masa muda bukan hanya tentang mencapai tujuan saja, tapi tentang membangun fondasi untuk kehidupan yang jauh lebih baik. Kayaknya kata-kata bijak ini saya harus terapkan kepada diri saya sendiri, seperti yang dikatakan oleh Pak Sulfikar tadi. Baik pemirsa Orang Sulbar Bicara, terima kasih telah menjadi penonton setia Orang Sulbar Bicara. Saya Aira Agatha sebagai host OS Speak, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.